warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih semangat untuk menerima mata pelajarannya? Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, saya harapkan kepada anak sekalian yang main HP, terus yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran ini, buku-bukunya tolong dimasukkan, terus alat pensilnya, bukunya tolong dikeluarkan sebagai bahan tulisan. Ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, saya dulu ya. Iya, Pak. Ya, Budin. Wa Udin. Mari, Pak. Halimah. Mari, Pak. Nusin. Mari, Pak. Siti. Mari, Pak. Lagro. Ade Irma. Mari, Bapak. Sani. Mari, Pak. Halimah. Mari, Pak. Atika. Mari, Pak. Siti. Mari, Pak. Nirwana. Asriani. Nila. Mari, Pak. Wa Ode. Mari, Pak. Nusin. Ada semua kan? Mari, Pak. Ya. Jadi hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua dengan materi yang berbeda. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita kelas boleh di videonya supaya proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan lancar, aman dan terkendali. Ya, saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran, maka kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi saya cuma mengingatkan, kemarin kita belajar apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Bapak bersuci. Bersuci. Satu orang boleh hapus papan tulis? Oleh Pak. Kita kelas. Ya. Sudah. Ya, terima kasih sudah membantu Bapak. Hari ini hari apa? Kamis, Pak. Iya. Jadi hari ini kita ada yang tahu kita belajar materi apa? Nggak tahu, Pak. Sudah tahu. Ya. Jadi materi kita pada siang hari ini yaitu hidup tenang, nih. Ya. Materi kita pada ini hidup tenang dengan kejujuran, aman dan istiqomah. Siapa yang mampu mendefinisikan kejujuran, aman dan istiqomah? Ada? Saya, Pak. Ya. Kejujuran itu orang yang jujur, Pak, seperti Pak yang lain. Ya. Tuh, berikan aplaus kepada teman kalian. Ya. Namanya siapa lagi? Haryanti. Haryanti mendefinisikan bahwa kejujuran itu adalah berkata jujur dan tidak terlihat kepada orang lain. Seperti itu. Lalu kemudian secara epistemologinya bahwa kejujuran itu adalah pernyataan, sikap, kemudian sesuai dengan tindakan. Dalam hal ini adalah ketika kita diberi tanggung jawab kepada siapapun, kemudian tanggung jawab itu kita laksanakan, maka kita sudah barang tentu jujur.
kesesuaian sikap dan perbuatan. Artinya kenapa? Perbuatan. Nah, kesesuaian sikap dan Perbuatan. sikap itu adalah perilaku keseharian kita yang kita lakukan di lingkungan tempat tinggal kita. Semisalkan, nah, saya kasih contoh ya. Ketika hari ini saya diberikan tugas mengajar hari ini, ya, secara sikap saya punya tanggung jawab. Nah, secara pengabdian bahwa perbuatan, artinya saya harus lakukan tanpa harus tunda besok, tanpa saya menunda lusa dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena sikap ini menunjukkan waktu. Artinya waktu saya mengajar hari itu. Bisa paham kan? Bisa, Pak. Ya. Dan terus yang kedua, kejujuran. Ini kejujuran sangat erat dengan kaitannya dengan hati nurani. Artinya kalau kita sering jujur, kemudian pasti ada rasa terganggu di dalam diri kita. Kenapa? Karena seseorang sudah mempercayai kita bahwa kita bisa melakukan apa yang mereka suruh. Nah, contohnya tadi, betul? Ketika dibilang tugas harus sudah kena dilaksanakan. Terus yang ketiga, mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena ada orang-orang tertentu yang bisa dapat dipercayai, yang bisa melaksanakan tugasnya. Nah, ini. Ketika hari ini ada di antara teman-teman kalian yang diberikan tugas, baik itu tugas mata pelajaran, tugas yang dikerjakan di rumah, ketika tidak dilaksanakan, maka sudah barang tentu orang tersebut atau guru tersebut tidak lagi mempercayainya. Kenapa? Karena dia tidak laksanakan perintah itu. Makanya kalau kita diberikan tanggung jawab, tugas, kepercayaan, maka kita harus laksanakan. Supaya orang bersama kita itu tidak merasa diasingkan, kemudian tidak merasa bosan dengan atas sikap-sikap kita. Nah, itu berlaku jujur. Terus yang kedua yaitu amanah. Siapa sih yang bisa dapat amanah? Amanah itu apa? Amanah apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, ketika hari ini tadi Ode diberikan tanggung jawab, maka harus dilaksanakan. Nah, jadi bisa jadi amanah ini, ya, artinya ada pesan-pesan singkat, pesan-pesan melalui perantara orang lain. Misalkan, ketika ada kabar duka di antara kalian ini, dalam ruangan ini. Nah, secara kontak telepon tidak bisa mereka menghubungi dari pihak keluarga. Nah, kemudian dari pihak keluarga ada teman kalian yang memang punya nomor HP tersebut, mereka komunikasi. Nah, sehingga komunikasi tersebut disampaikan kepada Ode bahwa ada kabar duka yang menimpa di keluarga tersebut. Nah, di suatu waktu ketika bertemu dengan Ode, maka orang yang tersebut tadi itu menyampaikan bahwa saya menyampaikan pesan ada
dapat disampaikan. Terus yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Nah, ketika kita hari ini punya tanggung jawab di sekolah, kantor, tempat-tempat mana yang kita mengabdi, kemudian situ kita punya hak ada. Hak untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, ketika sudah bekerja, kemudian kita mendapatkan harus mendapatkan gaji kan? Karena sesuai dengan kita punya sikap bahwa kita sudah bekerja. Nah, bisa jadi hak ini menjadi tanggung jawab kita. Karena tapi tidak menutupi kemungkinan kalau kewajiban tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan, kemudian kita boleh mendapatkan hak kita secara perbuatan. Kita tidak bisa melaksanakan tanggung jawab, tetapi kita menuntut untuk mendapatkan hak. Bisa jadi, artinya tidak semua, atau tidak semua. Nah, sudah ditulis? Bapak, Sudah? Ya, Pak. Boleh saya hapus? boleh Pak. Ya. Nah, kita dituntut untuk berbuat kepada orang lain. Artinya membantu, toh, saling tolong menolong. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat itu, kita tidak bisa harus sendiri tanpa bantu orang lain. Nah, misalkan kalau kita sakit, berarti kita membutuhkan obat. Nah, caranya bagaimana? Untuk kita bisa mendapatkan obat, yaitu membantu atau membutuhkan bantuan kepada orang lain. Terus yang kedua, dapat dipercaya oleh orang lain atau semua orang. Ketika diberikan tugas atau tanggung jawab, mereka selalu melaksanakan atau. Terus yang ketiga, mendapat simpati dari semua pihak. Nah, kalau mendapat simpati dari semua pihak, berarti tugas-tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Kemudian masyarakat setempat itu, ya, masyarakat setempat dapat dipercaya orang yang dapat yang melaksanakan tugas tersebut. Misalkan kalau hari ini ada dari teman kalian punya tugas khusus ini. Nah, secara tidak langsung dia harus melakukannya. Kenapa? Karena diberi tugas, diberi tugas, kemudian tanggung jawab yang harus dia dilaksanakan. Nah, yang hebat hidupnya sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan perbuatan, melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, dia tanpa harus tergesa-gesa. Kenapa? Kalau dia melakukan sesuatu tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus berpikir lebih luas, maka apa yang dilakukan itu hasilnya tidak sesuai. Secara penilaian tidak memuaskan. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan khusus yang mendorong orang tersebut melakukannya. Sudah? Iya, Pak. Ya. Jadi ini yang poin ketiga itu berlaku istiqomah. Siapa yang tahu istiqomah itu? Istiqomah. Apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Apa lagi? Selain bersungguh-sungguh, ada lagi? Jadi istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran. Keyakinan dengan kebenaran itu sama atau beda? Beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau keyakinan dan kebenaran itu beda, bedanya di mana? Siapa yang bisa mendefinisikan? Yakin
yakin kepada agama kita. Maksudnya seperti apa yakin kepada? Meyakini sesuatu ataukah karena semua orang meyakini bahwa agamanya itu ya. Ya Pak. Tapi harus butuh kejelasan yang pasti. Nah, jadi keyakinan dan kebenaran. Ada orang yang mendefinisikan bahwa kebenaran itu hal yang pasti. Ya toh? Contohnya, misalkan ketika ada kejadian di lingkungan sekitar kita, umpamanya untuk kecelakaan. Secara miskomunikasi kita mendengar bahwa informasi ada kecelakaan, tetapi itu belum pasti. Kebenaran belum bisa dipastikan pasti karena belum melihat secara mata. Bisa jadi itu hanya opini, hanya seputaran informasi, tapi belum ada kebenarannya. Nah, tapi kalau keyakinan tadi itu, kalian meyakini bahwa Tuhan itu ada? Ada. Yakini Pak. Meyakini? Iya Pak. Meyakini dari mana? Meyakini? Dalam hati Pak. Dalam hati. Bagus. Iya Pak. Terus yang poin kedua, orang yang istiqomah mendapatkan kesuksesan di dunia. Artinya apa? Ketika hari ini kita sudah diberikan tugas. Pertama kan kalau kita bekerja di suatu instansi baik pemerintahan, sekolah maupun tempat lain, maka kita punya tanggung jawab. Nah, ketika diberikan tanggung jawab, maka tanggung jawab itu harus kita laksanakan. Karena orang sukses itu tidak gampang seperti membolak-balik telapak tangan. Harus butuh apa? Kerja keras, pikiran, tenaga, berdoa. Nah, semua itu punya proses. Tidak harus serta-merta dari satu harus dia terjun ke 5. Tidak bisa seperti demikian. Kenapa? Dia harus melalui tahap demi tahap. Bisa jadi kalau di kantoran posisinya sebagai pegawai biasa. Nah, bisa jadi juga naik jabatan. Nah, itu tergantung kita punya tanggung jawab, kemudian tugas yang diberikan tadi itu harus kita laksanakan betul-betul. Nah, yang keempat, selalu menjalani perintah Allah. Berarti sesuatu yang harus kita perbuat itu bersifatnya harus kita berpikir panjang. Kenapa? Ini merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan. Umpamanya, sholat 5 waktu. Di sini sama sholat? Sholat. Sholat itu merupakan perintah atau bukan? Perintah. Kalau perintah, berarti tanggung jawab kita sebagai apa? Kalau itu perintah, berarti tanggung jawab kita harus melaksanakannya. Nah, melaksanakannya tidak harus melalui bicara, tetapi secara perbuatan fisik, ya kita harus melakukannya. Betul? Iya Pak. Karena kan perintah. Iya Pak. Nah, berarti setelah kita melaksanakannya, baru kita sudah melaksanakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kemudian sudah melaksanakan perintahnya, terus larangan-larangannya itu harus kita dapat memahaminya. Apa? Karena jadi menjauhi segala larangannya. Nah, sepertinya contoh, siapa yang bisa tahu? Mencuri, ya betul. Nah, mencuri selain mencuri, berbohong. Nah, itu hal-hal yang sering kita laksanakan, hal-hal yang sering kita lakukan di kehidupan keseharian kita. Sekalipun kita sudah berusaha untuk bertawakal, tapi ada saja yaitu kelalaian terhadap diri sendiri. Misalkan ketika hari ini, pasti kan teman-teman sekalian, kalau janjian sama orang lain, pasti ada waktunya kan? Tentu waktunya di sini tempatnya. Nah, secara tidak langsung, kemudian kita lupa bahwa betul saya punya janjian dengan orang. Maka secara tidak langsung kita sudah melalaikan. Tadi kalau berbohong tadi itu
instansi lembaga pendidikan baik itu formal, informal, non formal maupun masyarakat. Nah, perintah ini dan peraturan ini kita sedang bikin. Nah, contohnya di sini. Di sini kan punya aturan, ya toh? Minimal 4 tahun itu sudah harus lulus. Kalau tidak berarti konsekuensinya harus akan sendiri. Nah itu aturan. Terus saya kira minta sikat peraturan. Nah, jadi kalau di masyarakat punya aturan, ya toh? Nah, misalkan tidak kerumunan pada jam 10 ke atas karena itu membahayakan. Terus itu dari materi pada siang hari ini. Kalaupun tidak ada yang bisa memahami, silakan bertanya supaya kita kembangkan di tanya jawab. Ya, saya persilakan yang belum memahami. Ada yang bertanya? Saya Pak. Ya. Istiqomah itu mendapat kesuksesan hanya di dunia. Ya. Ada yang bisa menjawab? Kenapa mendapatkan kesuksesan di dunia? Hanya di dunia. Hanya di dunia. Iya, iya. Soalnya kalau di akhirat dia cuma dapat kesuksesan. Pertanyaan dari kalian? Nah, kalau tidak ada, maka saya jawab ya. Istiqomah itu mendapat kesuksesan hanya di dunia. Terima kasih. Saya usul kepada teman-teman. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Tidak ada. Kenapa orang yang istiqomah hanya mendapatkan kesuksesan di dunia? Nah, tidak di akhirat ya. Nah, artinya apa? Ini kan pekerjaan dunia, ya toh? Pekerjaan dunia. Nah, selagi ia melakukan sesuatu itu tanpa tergesa-gesa, ya, tanpa mendahului pikiran panjang, maka pasti hasilnya bagus kan? Nah, contoh, saya contoh ya. Ketika saya ini, ya, saya mengajar, nah, saya tidak harus mengajar terlebih dahulu. Saya atur schedule-nya dulu, ya, kemudian materinya. Nah, supaya proses pembelajaran itu dia akan berjalan bagus, maka mulai peraturan tadi itu kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Iya Pak. Ya, silakan. Tadi kan bilang berbohong itu kan dilarang. Jadi Pak, kalau berbohong untuk kebaikan itu gimana Pak? Ya, berbohong. Kalau berbohong buat kebaikan, sih sudah pernah berbohong buat kebaikan. Pernah Kenapa? Nah, kalau pernah, kan ada konsekuensinya. Kenapa? Kalau misalkan si A, ya toh, si A ini kan tanya, kemudian ada yang menjawab tadi itu bahwa lanjut ya. Ya Ya, Pak. tadi kan saya sudah menjelaskan. Nah, mungkin ada anak sekali yang kurang memahami atau belum paham, silakan bertanya. Saya Pak, Ya. tadi kan Pak bilang berbohong itu kan dilarang. Lalu kalau katong berbohong untuk kebaikan, bagaimana Pak? Itu Ya. katong berdosa kan? Jadi ada perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, ketika hari ini cuman kalian, halo, berbohong. Dalam berbohong itu maksudnya kalau berbuat kebaikan, tetapi kan tidak enak dengan orang yang tanya. Halo? Dalam hal ini gini, saya perlu sesuatu ini. Nah, ada tapi tidak mau kasih, tidak ada tetap mau kasih. Kan dua kata yang berbeda. Ya, toh? Nah, contoh seperti ini. Nah, menjaga rahasia orang lain. Nah, sekarang saya memberikan percaya kepada kalian bahwa kalian harus menjaga amanah ini. Nah, kalau tidak menjaganya, siapa yang lalai? Hah? Siapa yang lalai?
Kita yang sudah kan. Karena secara tidak langsung saya memberikan tanggung jawab kepada kalian. Nah, sekalipun ada orang lain tanya bahwa kalian berbohong itu dalam keadaan terpaksa. Nah, secara tidak langsung saya tidak mengajarkan seperti demikian. Kalian sudah bisa memahami bahwa mana yang baik dan mana tidak baik. Kalau berbohongnya hanya karena terpaksa, bisa jadi kan kita sendiri. Mungkin orang lain tidak menilai kita bahwa itu pakai tidak, tapi ada dua makhluk yang kita tidak bisa melihat, dia menilai. Lalu kira-kira apa berdosa kasih? Dia berdosa. Berdosa kan? Artinya karena kita membohongi atau Tapi Pak, membuat sesuatu yang salah. Pak, bohong untuk kebaikan Pak. Ya, betul. Tapi kebaikan yang gimana dulu? Nah itu Pak itu kan betul. Nah, kalau kebaikannya menjaga rahasia orang lain, ya boleh-boleh saja. Nah itu tidak dosa kan? Nah, Tapi kalau dia tapi tidak kalau melakukan membuat aib orang lain, ya berdosa. berdosa. Kan begitu. Iya Pak. Paham? Paham? Ada yang lain? Tidak Pak. Tidak ada. Ya. Jadi sudah bisa paham ya? Iya. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan siang ini, jadi saya simpulkan ya dari pertama. Nah, jadi berlaku jujur, satu kejujuran dan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Terus yang kedua, amanah adalah terpercaya dapat dipercayai. Berarti amanah pesan-pesan diberikan kemudian disampaikan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran. Nah, orang yang istiqomah akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari perasaan takut dan sedih. Jadi itu kesimpulan pada materi pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin itu saja yang perlu Pak sampaikan. Nanti kita akan ketemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Kita menutupi pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.